bilang sama kalian ya kan, bahwa aku nggak takut untuk kehilangan suami aku, Koko Baby. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Miss Catherine seperti biasa. Dan kali ini aku sendiri ya kan, biar kalian gak bosan aja. Kalau misalnya pasti kan ada yang berpikiran negatif, maksudnya kenapa sih harus sama suaminya terus gini-gini. Oke, saya selingkan dengan video saya sendiri seperti itu. Oke guys, kali ini aku mau bilang sama kalian ya kan, bahwa aku nggak takut untuk kehilangan suami aku, Koko Baby. Nah guys, kenapa aku bisa seperti itu? Sebenarnya agak frontal juga ya pernyataan aku ini, mungkin untuk beberapa orang terkesan aku takabur, so cantik, whatever itu, bebas ya kan, itu pandangan kalian masing-masing, bebas seperti itu. Dan kenapa aku bisa nggak takut kehilangan, padahal ya seperti yang kalian ketahui, maksudnya aku kan menyebutkan bahwa Koko Baby ini di luar ekspektasi aku gitu. Maksudnya itu aku mengharapkan keinginan yang mungkin value-nya 7, ini datangnya 9 gitu, seperti itu. Jadi maksudnya di luar ekspektasi gitu, di luar standar keinginan aku gitu di dunia asmara ini. Gini guys, bukan maksud aku untuk takabur atau secantik atau whatever itu, pikiran negatif beberapa orang mungkin. Kenapa aku bisa seperti itu? Karena gini, kalau aku masih ada di pemikiran sebelumnya atau di pola pikir sebelumnya, mungkin aku bakal takut kehilangan dia gitu, karena konsepnya aja beda, konsep mendasarnya aja beda gitu. Seperti apa sih konsep sebelumnya gitu kan? Nah, sebelumnya aku mengkonsepkan dasar perasaan aku itu, bukan mengkonsepkan sih sebenarnya, ya terbentuk seperti itu gitu. Jadi waktu itu tuh di benak aku itu bahwa aku itu takut kehilangan dia. Aku itu kayak fokusnya itu seperti apa ya, kayak aduh gimana ya caranya biar dia bertahan gitu, aduh gimana ya caranya biar dia tuh nggak lari dari aku gitu, aduh gimana ya caranya biar dia a i u e o gitu, paham nggak? Nah, hal itu membuat diri aku semakin menurun performa. Apa maksudnya? Aku nggak terfokus sama diri sendiri, aku terfokus sama dia gitu. Jadi aku nggak berusaha untuk melakukan hal terbaik untuk dia, aku nggak berusaha menjadikan diri aku ini lebih baik, aku nggak berusaha untuk progres gitu, nggak seperti itu. Tapi aku terfokusnya itu gimana caranya biar dia tuh bertahan sama aku, gimana caranya biar dia tuh terikat sama aku, gimana caranya bla 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 bla, sehingga terjadi. Tapi untungnya nggak terjadi sama aku sih. Mungkin kalian pernah dengar ada berita laki-laki yang maksudnya laki-laki yang berhubungan dengan transgender, terus si transgendernya ini melakukan hal nekat pada saat mereka putus gitu.
ya kan? Dan ya maksudnya contoh-contohnya itu pasti kalian sebagian orang tahu gitu kasus-kasusnya sendiri, apakah itu di publish atau enggak gitu, pasti kalian banyak tahu lah gitu. Itu karena fokusnya sendiri tuh udah beda gitu, concernnya sendiri tuh udah beda gitu. Jadi dia berusaha untuk mengikat si laki-laki ini biar tetap bersama dia gitu. Nah, kebalikan dengan aku saat ini, setelah aku berjalan melewati kehidupan, pengalaman hidup yang bisa aku jadikan pelajaran gitu. Dan saat aku berusaha untuk mengupgrade diri, pola pikir, personality dan lain-lain gitu, di situ aku bisa menganalisa diri bahwa aku harus terfokus pada diri aku sendiri gitu. Gimana maksudnya? Bahwa pada saat aku dengan Koko Baby sekarang ini, aku berusaha memberikan hal terbaik pada dia karena aku sangat bahagia saat dia datang, dan aku benar-benar seperti yang aku bilang di luar ekspektasi aku. Dan bisa kalian lihat juga aku dipublish secara terbuka dan tanpa batas, sampai orang tuanya juga tahu dan orang tuanya menentang, tapi dia masih memperjuangkan hubungan aku dengan dia gitu. Dan dia sekeluarga juga kan kualitasnya kalian bisa ukur sendiri lah gitu. Nah, dari situ aku yang berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk dia. Bahkan terjadi banyak perubahan di hidup aku ya, yang biasanya aku random dalam berkegiatan, atau yang biasanya aku random dalam melewati perjalanan untuk suatu tujuan gitu. Yang sebelumnya aku bagaimana jadi berubah lebih baik dalam segala hal seperti itu. Contoh, aku yang biasanya nggak suka baca, terus sekarang karena dia yang suka baca, terus suka hal-hal yang kritis, terus hal-hal yang berbau pengetahuan gitu ya, yang berhubungan dengan pengetahuan. Entah kenapa, karena aku sangat cinta sama dia, aku jadi care dengan apa yang dia lakukan atau yang ada di kehidupan dia atau yang dia sukai. Yang sebelumnya aku nggak suka, aku jadi suka gitu. Ibarat aku sebelumnya nggak suka makan bubur, tapi dia suka bubur, karena rasa cinta akunya jadi ikut gitu. Ibarat dia gamers, aku nggak suka game, terus karena rasa cinta aku jadi masuk ke dunia game itu gitu. Dan aku kayak pokoknya berusaha melakukan hal yang terbaik untuk hubungan ini, agar pada saat kebahagiaan itu berakhir atau hal terburuknya dia pergi atau ya whatever itu hubungan berakhir, aku nggak nyesal gitu, karena aku udah berusaha melakukan hal terbaik untuk hubungan ini gitu. Dan ya menjaga hubungan ini, melakukan hal terbaik, dan ya intinya melakukan usaha maksimal untuk care untuk relationship ini gitu, seperti itu. Jadi pada saat aku menjalani itu, aku nggak takut kehilangan dia gitu secara otomatis gitu. Aku tuh jadi
nggak takut kehilangan dia. Kenapa aku nggak takut kehilangan dia? Karena aku udah pernah menjelaskan di konten sebelumnya bahwa aku tidak bisa mengontrol pikiran atau hati orang lain. Yang bisa aku kontrol adalah diri aku sendiri, pikiran aku sendiri, hati aku sendiri, seperti itu. Dan jadinya aku melakukan hal terbaik itu karena hanya diri aku yang bisa aku kontrol gitu. Jadi pada saat hubungan berakhir, aku nggak ada rasa penyesalan karena aku udah merasa melakukan hal terbaik seperti itu. Jadi kuncinya di sini, kalau misalnya kalian banyak kan kasus-kasus yang Kak, aku yang dia pergi, hidup aku jadi hancur gini. Karena kamu menggantungkan kebahagiaan itu pada dia. Jadi kamu concernnya itu bukan pada diri sendiri, bukan arah dari diri kamu ke dia, tapi kamu berusaha untuk dari dia ke kamu gitu. Dari dia ke kamu. Jadi ya sulit juga gitu. Jangankan manusia deh, hewan aja kalau misalnya berusaha untuk dirantai atau untuk kita kurung atau kayak gimana, pasti kalau misalnya pada saat lengah gitu si kandangnya terbuka atau si rantainya terbuka, ya kebanyakan kasus kan kabur, ya kan? Dan aku berkonsep saat ini, konsep cinta aku itu semakin aku cinta, ego menurun. Jadi apa kebahagiaan dia, aku giring gitu. Sekalipun dia misalnya kebahagiaannya itu bukan bersama aku, semakin aku cinta, semakin aku ikhlas gitu. Semakin aku ikhlas kalau misalnya kamu bahagia dengan saya, oke, saya akan menjaga hubungan ini, akan memberikan yang terbaik untuk hubungan ini, akan ya melakukan hal terbaik untuk hubungan ini gitu, sehingga kamu bisa merasa bahagia, bahkan lebih bahagia. Tapi kalau misalnya kamu tidak bahagia dengan saya, kalau misalnya kamu memilih orang lain dan itu adalah pilihan kebahagiaan kamu, aku akan tetap care selama aku masih cinta sama kamu. Aku akan tetap care dengan cara aku sendiri, mungkin tanpa mengganggu kebahagiaan dia gitu. Misal pada saat dia misalnya memilih orang lain untuk kebahagiaan dia, mungkin aku bakal pantau dia, dan aku biarkan pada saat dia bahagia, dan aku turun tangan pada saat dia susah gitu. Karena ya itu, aku ada perasaan cinta, ada perasaan yang sayang luar biasa gitu. Ya itu yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan gitu. Kalau misalnya kamu bilang cinta tapi kamu nggak membiarkan dia bahagia atau tidak menggiring kebahagiaan dia, untuk aku sih setelah aku menganalisa diri aku sekarang atau menganalisa tentang cinta, ya bullshit, itu jatuhnya ego gitu. Jadi ibarat, karena beda konsep cinta pada barang atau cinta pada barang dan cinta pada makhluk hidup itu beda. Karena makhluk hidup itu dia punya kehidupan gitu, dia punya kehidupan. Dan sekarang contoh deh, kayak misalnya kayak misalnya dog deh gitu. Aku jadinya pakai bahasa Inggris soalnya pakai bahasa Indonesia takut jadi sarkasme juga, seperti itu. Nah, dia bakal tanpa kita rantai, tanpa kita kurung, dia akan tetap setia sama kita kalau misalnya kita memang sayang sama dia gitu. Karena kita menggiring kebahagiaan dia gitu. Karena kenapa aku bilang seperti itu buktinya nggak dirantai. Dia mau pergi mau kayak gimana juga, kalau misalnya kebahagiaan dia seperti itu, kita giring aja gitu. Ibarat ibarat orang tua yang sayang pada anaknya. Kalau misalnya dia memang sayang, dia bakal menggiring kebahagiaan dia selama itu positif, bahkan bisa mengantarkan dia pada kesuksesan, ya kan? Tapi kalau misalnya si orang tua ini yang kamu harus gini,
I think sih itu bukan sayang, tapi itu lebih ke ego, dan dia menganggap si anak ini adalah robot gitu. Jadi dengan konsep mendasar seperti itu membuat kenyataan yang terjadi, dia malah makin cinta, malah makin tergila-gila, malah makin makin ngikutin gitu, malah makin aku pergi dia nggak bisa ditinggalin gitu. Terus contoh ya, ini contoh realita yang terjadi. Dia kan emang hidupnya terprogram, jadi jam 10 udah tidur, terus pagi-pagi dia fitness, dan programnya sendiri. Aku nih belum pulang jam 1 dia nggak bobo gitu, nungguin aku gitu. Terus kayak kemarin dia lagi ada di sini, dia tuh lapar banget, tapi baby mau makan apa gitu. Terus aku bilang nanti aja deh, aku udah lapar, ya udah nggak mau makan. Seperti itu yang terjadi, seperti itu. Terus sekarang itu kayak kemarin kejadian tuh, kita berantem. Aku kan orangnya kalau nggak mau berantem, nggak mau bertengkar kayak terjadi cekcok yang keras kayak gimana, sehingga aku kabur gitu kan. Dia panik nyariin gitu, sampai akhirnya ketemu-temu juga. Tapi ya terjadi dramanya seperti itu, seperti yang bisa kalian lihat di konten sebelumnya. Karena aku nggak bisa ambil kamera pada saat kejadian aku nangis-nangis, karena kan itu memang bukan settingan. Kalau misalnya settingan mungkin dengan saat aku nangis-nangis aku bisa on kamera. Tapi one day deh, karena banyak netizen yang pengen tahu, Kak, pengen tahu kehidupannya dong, yang realita yang terjadi berjalannya kayak gimana. Oke, kayak gitu. Cuman kalau kemarin memang akunya belum siap gitu, sehingga diambil kontennya pada saat udah beres, besoknya udah pagi gitu, baru aku ambil konten. Terus yang biasanya dia pakai mobil, nggak panas-panasan, tapi dengan aku tuh mau jalan kaki panas-panasan, bawain tas aku gitu, karena akunya kan udah penuh juga tentengannya gitu. Jadinya seperti itu guys. Makanya aku harap dari video yang aku buat ini bisa merubah konsep percintaan kalian gitu. Kalau misalnya semakin kalian cinta, ya ego akan menurun, itulah cinta yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian mengatasnamakan cinta tapi ego malah semakin naik, I think itu bukan cinta, tapi itu ego kalian untuk memiliki seseorang tersebut gitu. Kalian jangan sampai tertukar. Itu adalah manusia gitu kan, bukan barang mati. Kalau misalnya barang mati, dia kan nggak punya kehidupan. Ini punya kehidupan, punya pikiran, punya perasaan dan lain-lain. Dan itu yang berhak mengatur adalah diri dia sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian pingin bukan pingin ya, jatuhnya kan mendapatkan. Kalau misalnya kalian memang cinta, lakukan, ekspresikanlah rasa cinta kalian di momen tersebut sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, seperti itu ya. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau misalnya pembahasan aku agak berbelit-belit dan muter-muter. Aku harap kalian mau support channel aku agar lebih cepat berkembang dengan cara subscribe, like, komen. Kalau misalnya kalian komen berarti kalian care kan. I love you so much dari aku, Miss Catherine. Love you, bye-bye. Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang. Haruskah kerinduan